Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel Ragam Tutorial. Oke, pada video kali ini saya akan kembali membahas tentang pendapatan YouTube atau gaji kita dari YouTube. Nah, untuk teman-teman ya yang channelnya baru dimonetisasi, silahkan simak video ini ya, karena di video ini saya akan bahas bagaimana cara untuk mengecek pendapatan kita atau gaji YouTube kita secara detail ya, biar kalian itu tidak gagal paham ya. Nah, biasanya yang baru dimonetisasi itu suka kepo, ingin tahu berapa gaji kita dari YouTube walaupun channelnya baru dimonetisasi baru sebulan ya. Nah, sama halnya seperti channel saya bahkan baru 3 minggu dimonetisasi. Saya sudah lihat-lihat dari YouTube Analytics atau dari YouTube Studio berapa penghasilan saya dari YouTube ya. Oke, di video ini saya akan bahas secara lengkap, secara tuntas, secara detail ya, bagaimana YouTube membayar kita ya, dari mulai kapan YouTube mentransfer ke Google AdSense, kapan mentransfer ke rekening kita ya, tanggal berapa kita dapat gaji dari YouTube ya. Kemudian juga akan saya bahas kenapa gaji YouTube di YouTube Analytics dengan di di Google AdSense itu bisa berbeda. Kemudian kenapa di dashboard channel kita gaji kita, estimasi pendapatan kita bisa naik turun. Nah, di sini saya pokoknya akan bahas semuanya secara tuntas biar kalian betul-betul paham ya, biar kalian tidak bertanya-tanya bagaimana dan kenapa gitu ya. Oke, jadi jangan kemana-mana, silahkan simak videonya sampai akhir biar betul-betul paham. Nah, video ini juga bukan hanya ditujukan untuk channel yang sudah dimonetisasi ya. Mungkin buat kamu yang sekarang lagi nonton channelnya belum dimonetisasi, kamu juga harus nonton sampai selesai ya. Kan mungkin nanti channel kamu juga akan dimonetisasi, karena ini pelajaran yang sangat berharga dan sangat penting. Nah, teman-teman, untuk melihat gaji kita dari YouTube atau pendapatan kita dari YouTube, di sini saya menggunakan HP ya. Nah, di sini juga saya menggunakan aplikasi YT Studio. Nah, saya sekarang akan buka aplikasi YT Studio-nya. Saya akan contohkan dengan channel YouTube saya ya. Nah, teman-teman, setelah aplikasi YT Studio-nya kita buka, di sini di sebelah kanan langsung terlihat ada menu estimasi pendapatan ya. Nah, ini sering berubah-ubah ya. Ada kalanya naik pendapatannya, ada kalanya turun ya. Karena apa? Karena ini adalah estimasi pendapatan untuk 28 hari terakhir ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, estimasi pendapatan yang 87.000 ini hitungannya dari tanggal 31 Agustus sampai dengan tanggal 27 September ya. Nah, kemudian untuk secara lengkapnya juga kita bisa lihat di bagian menu pendapatan ya, di sebelah kanan paling atas kita tekan. Nah, di sini kan yang ada kotak berwarna hitam ini tertera untuk semua ya, untuk semua estimasi pendapatan per tanggal 31 Agustus sampai tanggal 27 September itu 87.000 saya dapatkan ya. Kemudian jika kita scroll ke bawah, ini ada jumlah penghasilan estimasi 6 bulan terakhir ya. Nah, kebetulan di sini channel saya baru dimonetisasi kurang lebih 2 bulan ya. Nah, untuk bulan Agustus ini saya mendapatkan 28.000. Kemudian untuk bulan September ini saya mendapatkan 84.000. Ini belum peak ya, belum total karena
bulan September ini masih berjalan ya, masih berlangsung. Nah, selanjutnya di bagian bawah ya, itu ada performa video 28 hari terakhir ya. Nah, di sini per videonya kita bisa lihat dapat berapa duit saja ya. Nah, di sini ada yang 37.000, 9.000, 8.000, 5.000 lebih ya. Nah, kenapa ini 86.000 ya? Sedangkan untuk tadi di dashboard 87.000 ya. Nah, kalau di dashboard itu untuk total keseluruhan ya, pendapatan total keseluruhan dari video panjang, video short dan live streaming ya. Nah, di sini kalau kita geser nih, ini kan 86.000. Kalau untuk video shortnya berapa? Kita lihat video shortnya. Nah, Rp396. Kemudian untuk pendapatan dari live ya, dari live streamingnya itu 600, hampir 1000-an. Jadi totalnya untuk semuanya itu 87.000. Nah, paham ya untuk cara ngeceknya seperti itu. Nah, kemudian untuk estimasi pendapatan secara totalnya, kita lihat di bagian menu monetisasi yang berlogo dolar di sebelah bawah ini ya, sebelah kanan bawah kita tekan. Nah, di sini setelah kita buka beda lagi pendapatannya ya. Nah, karena apa? Karena di sini sudah total ya, dihitung dari bulan Agustus, kemudian bulan September yang sekarang masih berlangsung ya. Jadi totalnya seperti ini. Kalau tadi kan per 28 hari, kalau ditampilkan di sini itu untuk keseluruhan. Nah, selanjutnya kapan kita akan menerima gaji dari YouTube ya. Nah, untuk menerima gaji dari YouTube, kita ini harus melampaui pembayaran minimum Rp 1.300.000 ya. Nah, di sini kita lihat di aktivitas pembayaran ya. Nah, di sini dijelaskan sama YouTube-nya, Anda akan menerima pembayaran setelah melampaui 1.300.000 ya. Nah, sedangkan di sini saya 114.346,41 rupiah. Ini belum mencapai $10 juga belum ya, karena kan kita sebelum menerima pembayaran ini harus menyelesaikan dulu identitas kita ya, verifikasi kartu identitas baik itu KTP atau SIM atau paspor ya, kemudian juga verifikasi nomor rekening ya. Kalau saldonya sudah mencapai $10 lebih, tapi patokannya bukan dari sini ya, tapi patokannya nanti di Google AdSense ya, karena saldo di sini nanti akan ditransfer dulu ke Google AdSense, kemudian setelah mencapai $100 lebih baru ditransfer ke rekening kita. Kemudian kapan kita akan menerima gaji ya? Nah, di sini dijelaskan sama YouTube nih ya, kapan pembayaran diperkirakan akan dilakukan ya. Untuk menerima pembayaran, Anda harus memenuhi nilai minimum pembayaran dan tidak memiliki penangguhan aktif di akun Anda ya. Penangguhan aktif itu seperti apa? Mungkin karena channel kita melanggar ya, traffic pendapatannya tidak valid, kita main kayak main VPN itu, kemudian kita kedetek sama YouTube-nya, jadi pembayarannya itu akan ditahan oleh YouTube. Jadi saya sarankan kalau sudah dimonetisasi, mendingan kita main YouTube normal-normal aja ya, pendapatannya normal, jangan dengan cara curang ya. Jangan tergoda oleh pendapatan yang besar tapi dengan cara-cara yang curang ya. Mendingan kita berkreasi saja ya, bagaimana supaya menarik penonton dan video kita banyak yang nonton, nantinya juga pendapatan kita akan besar ya.
Selanjutnya penghasilan akan dipinalisasi antara tanggal 7 dan tanggal 12 tiap bulannya. Nah, nanti saldo di sini antara tanggal 7 dan tanggal 12 itu akan ditransfer ke Google AdSense dulu ya. Nanti di Google AdSense makanya dari saldo dari sini sama saldo di Google AdSense itu biasanya akan berbeda karena mungkin ditransfernya itu tanggal 7 dan tanggal 12 tiap bulannya, antara tanggal 7 sampai dengan tanggal 12 tiap bulannya ya. Nah, kemudian YouTube akan membayar kreator yang memenuhi syarat antara tanggal 21 dan tanggal 26 tiap bulannya. Nah, nanti kalau sudah terkumpul saldonya mencapai $100 atau lebih ya, nanti akan ditransfer ke rekening kita antara tanggal 21 sampai tanggal 26 tiap bulannya. Nah, sekarang kita lihat nih di saldo Google AdSense saya. Saya akan masuk ke akun AdSense saya ya. Nah, ini teman-teman ya, penghasilan YouTube saya di Google AdSense cuman 29.833 karena belum ditransfer saldo yang dari YouTube Studio. Nanti ditransfernya antara tanggal 7 sampai dengan tanggal 12 ya. Sekarang kan baru tanggal 29 September ya, masih lama ya. Jadi teman-teman nih jangan heran kalau ngecek saldo di AdSense sama saldo di YouTube Studio itu berbeda karena kan pentransferannya ya, jadi belum masuk dari YouTube Studio itu belum masuk ke Google AdSense. Masuknya nanti per tanggal 7 sampai dengan tanggal 12 tiap bulannya ya. Jadi wajar saldo di AdSense biasanya lebih kecil dari saldo di YouTube Studio. Bukan hilang ya, artinya belum masuk saja ke sini ya. Nah, di sini juga nih di laporannya saldo Anda diperbarui sekali sebulan di AdSense ya untuk YouTube. Untuk melihat estimasinya atau perkiraannya penghasilan selama sebulan, buka YouTube Analytics ya, YouTube Analytics yang tadi saya buka. Nah, teman-teman, buat teman-teman nih yang sekarang lagi mengejar $10 pertama ya, kemudian di YouTube Studio-nya sudah mencapai $10 lebih ya, tapi belum ada notifikasi dari YouTube untuk mengirimkan identitas. Nah, itu jangan dijadikan patokan karena patokannya di sini nih ya, di Google AdSense-nya. Kalau di Google AdSense-nya sudah mencapai $10 lebih, nanti baru ada notifikasi dari YouTube ya melalui email untuk kita mengirimkan data pribadi kita, baik melalui KTP, password atau nomor SIM ya. Jadi patokan untuk $10 pertamanya atau patokan untuk $100 pertama itu semuanya tetap di Google AdSense. Nah, jika sudah mencapai lebih dari 1.300.000 atau lebih dari $100, nanti akan ditransfer ke rekening kita setiap tanggal 21, antara tanggal 21 sampai dengan tanggal 26 tiap bulannya ya. Hari kerja itu ya, kalau untuk hari libur, hari Minggu atau untuk hari Sabtu, misalkan tanggal 21 dan tanggal 22-nya hari Sabtu dan hari Minggu, kita tunggu hari Seninnya ya, pokoknya sampai dengan tanggal 26 ya. Oke teman-teman, paham ya? Jadi itulah untuk mengecek gaji kita dari YouTube ya secara detail biar betul-betul paham ya. Oke, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mungkin baru menemukan channel ini, silahkan di subscribe dulu ya, karena channel ini mungkin akan bermanfaat buat teman-teman yang sekarang ini lagi berjuang untuk mengejar syarat monetisasi YouTube ataupun untuk mengembangkan channel YouTube. Jangan lupa pula untuk menekan belnya supaya nanti selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya.
Dan juga buat kalian yang secara khusus ingin menjadi member di channel ini, silahkan tinggal tekan saja tombol gabung di bawah ya. Di bawah ada tombol gabungnya. Kalau kalian sudah subscribe ke channel ini, kalian ingin join ya menjadi member di channel ini, pastinya nantinya kalian akan mendapatkan berbagai macam manfaat ya, jika bergabung menjadi member di channel ini. Oke, sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan, di lain video. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.